Orang tertentu yang setan itu masuk di hidungnya istirahat. Jadi mungkin godaannya, kemudian mungkin juga kalau biasa di mata tepunya supaya kita sepakat. Kalau di pantat jarumnya. Jadi kira-kira di hidung ini mungkin ada yang bikin malas yang diletakkan setan di hidung. Jadi kalau disiram dikeluarkan, insya Allah kita semangat kembali. Di hadis yang berikutnya 35, idza staghaitsa ahadukum min naumihi fala yajlis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasa fa innahu la yadri aina batat yaduhu, muttafaqun alaih. Jadi apabila kalian bangun dari tidur, kata Rasulullah, jangan tangan kamu langsung dimasukkan ina'i, ke tempayan, ke ember. Jadi tangan ini jangan dimasukkan dulu ke ember habis bangun tidur, kata Nabi. Sebelum kalian yaghsilaha salasa, sebelum kalian cuci. Jadi kira-kira kalau sekarang ada palu-palu, kalau ada keran aman. Tapi kalau sekarang kan enak ada keran sebenarnya. Tapi kalau posisinya ember jangan langsung ambil palu-palu, cuci dulu tangan. Dibersihkan dulu tangan. Itu aturannya. Karena kalian tidak tahu la yadri aina batat siyaduhu. Kamu tidak tahu waktu malam tidur ini ente punya tangan kemana dia berjalan. Kira-kira begini. Kemana dia berjalan. Jadi ente punya tangan tidak tahu kemana dia berjalan. Jadi kata Nabi cuci dulu. Jadi bagaimana, sehingga dikomentari oleh para ulama, khususnya di mazhab Imam Syafi'i Asy-Syaukani, bagaimana kebersihannya Islam luar biasa. Sampai hal yang sekecil-kecilnya luar biasa bersihnya Nabi. Luar biasa agama memerintahkan kita bagaimana bersih, sehingga kita terhindar dari penyakit, sehingga kita tidak kotor dan sebagainya. Inilah Islam. Kemudian di hadis berikutnya 36, masih Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbiqul wudu'a wa halil bainal asabi wa balligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Ibnu Huzaimah sahih. Jadi kata Rasulullah, sempurnakan wudu kalian. Sempurnakan wudu kalian. Salah satunya kata Nabi, jadi kata para ulama, menyempurnakan wudu ini bukan hanya rukun yang 4 tadi. Bukan hanya rukun yang 4 tadi. Kata-kata Nabi asbigul wudu dengan sunat-sunatnya wudu yang lain, termasuk intisyar, fadmata, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, kemudian telinga. Salah satunya kata Nabi, hendaklah kalian wa halil bainal asabi, janggutnya di sela-sela. Jadi janggutnya di sela-sela. Jadi Imam Mazhab menjelaskan, hampir sepakat bagaimana cara menyela janggut. Setelah buka seluruhnya selesai di sela-sela, ini cuci, digosok, maka tarikan yang terakhir inilah. Ini bagi yang ada janggut. Kalau tidak ada, kemudian dikomentari oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa menyela-nyela janggut ini kadang Nabi buat, kadang juga tidak. Jadi karena ini adalah penyempurnaan wudu saja, bukan rukun sahnya wudu. Jadi jangan ente lihat orang janggut dia tidak sela-sela janggutnya, ente bilang tidak sah wudunya. Tapi kalau kita sudah belajar, sudah kita tahu, oh iya, ini hanya masuk di sunnah wudu, penambahan untuk sempurnanya. Artinya kalau kita dapat plus 10, kita mau yang banyak, kita mau dapat plus 20, kan begitu. Kita mau dapat hadiah 5, kalau mau sempurna 10 hadiah. Jadi disempurnakan. Jadi Ibnu Qayyim menjelaskan, biasa Nabi tidak istiqamah. Kadang Nabi sela-sela janggutnya, kadang tidak. Jadi jangan nanti jadi ukuran. Kita hakimi orang, oh salah ente wudu. Ente tidak sela-sela, tidak sah ente punya wudu. Jadi ahli fatwa baru kita. Kemudian saudaraku barakumullah, kemudian sunnah yang lain dalam wudu, wa balligh fil istinsyaq, biasakan memasukkan air ke hidung
air ke hidung, jadi tambah dia, masukkan air itu ke hidung dengan cara intishar. Jadi bagaimana caranya? Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan kita mengambil air wudhu itu baik di keran ataupun di tempat air dengan satu genggam. Kemudian ini satu paket. Fatmadah, berkumur-kumur dimasukkan. Ini kalau sudah biasa istiqamah otomatis tidak kaku. Kalau pertama mungkin masih kaku, kalau masih 1 bulan. Kalau sudah lewat 1 bulan sudah tidak kaku. Berkumur-kumur sekaligus ada air langsung dihirup. Satu saja, tidak usah dua. Tidak usah dua. Jadi dari 4 mazhab, Imam Syafi'i saja yang membolehkan 2. Tapi 3 imam mazhab mengatakan cukup 1. Nanti ada hadis-hadisnya dibacakan. Cukup 1 sih. 1, kemudian masuk ke mulut berkumur, langsung hirup. Intishar, langsung hirup. Kemudian sekaligus refleks intishar, keluarkan lagi dia. Jadi kalau bisa dia sampai di otak kepala, bagus. Sehat. Dicoba itu kalau kita mau lihat keutamaannya, kata para ulama, lihat selesai mau salat subuh di siang hari, itu manfaatnya luar biasa. Kalau kita intishar kemudian intishar kembali, lihat ketika siang hari, coba buat. Mungkin nanti pengalaman masing-masing beda, bagaimana kesegarannya kira-kira. Jadi capek-capek, lelah-lelah langsung segar. Capek mata lihat uang, capek mata lihat macam-macam, langsung segar, otak pikir macam langsung segar. Yang lain, ya kecuali kata Nabi, illa antakuna sha'iman, kecuali kamu puasa. Jadi kalau kalian puasa, sebaiknya tidak usah intishar dengan intishar, tidak usah memasukkan air ke hidung. Kalau kalian berpuasa, tidak usah dimasukkan air ke hidung, karena ini juga Imam Syafi'i itu kan tidak usah. Karena di mazhab Imam Syafi'i ada 2 yang tidak bisa kalau sudah siang hari, yaitu kalau berpuasa bersiwak, kemudian memasukkan air ke hidung intishar. Sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya dalam fikih namanya makruh tanzih. Namanya makruh tanzih, makruh yang tidak berdosa. Kira begitu. Jadi makruh tanzih hukumnya. Jadi kalau di siang hari di mazhab Imam Abu Hanifah, kalau memang kita puasa karena tidak bisa gosok gigi, maka cukup dengan sahabi, jari-jari. Digosok saja begini jari-jari, aman. Gosok saja. Jadi kalau siang hari, apalagi berpuasa kata Nabi, tidak usah masukkan air. Kemudian sah tidak wudhu kita kalau air tidak masuk di hidung. Sah kita kalau tidak berkumur-kumur. Sah. Jadi karena kita spesifik untuk hukum. Jadi hukum itu 2 saja, sah dengan tidak. Jadi kalau ada kita lihat orang wudhu dia tidak berkumur-kumur, dia tidak memasukkan air ke hidung, jangan bilang wudhunya batal. Sah. Wudhunya tetap sah. Kemudian saudara yang berbahagia, idza tawadda'ta fadma'ta, salah satunya juga berkumur-kumur untuk menyempurnakan wudhu. Kemudian kana yuhallil lihayatuha fil wudhu, Nabi juga menyilang-nyilang, menyela-nyelai janggutnya. Terkadang diselai, terkadang tidak. Kemudian an Abdullah bin Zaid qala inna Nabi sallallahu utiya bi sulusayyi mud faja'ala yadlu zira'ihi, akhraj Ahmad. Jadi kata Abdullah bin Zaid, Rasulullah diberi air 2/3 mud, berarti tidak sampai 1 mud ya, tidak sampai, kurang lebih 1 liter, tidak sampai. Kemudian Rasulullah berwudu, mulai menggosok tangannya. Jadi menambah ibadah wudu itu dengan ibadah tambahan, menyempurnakan wudu dengan sunat-sunatnya. Nabi memulainya dengan tangannya sampai di pergelangan. Jadi kalau kondisi air bagus, keadaan mungkin, semua aman, maka tambah dengan sunat-sunat wudu. Nabi itu memulainya dengan kedua tangannya, telapaknya sampai di pergelangan. Cara wudunya.
Jadi Nabi tiap-tiap ambil air itu 2/3 mut. Yang buat matematika 2/3 berapa? Dari 2/3 kalau dari 1 liter. Seperberapa ya? 1/8. 1/8. Jadi artinya tidak terlalu banyak air dipakai. Jadi kira-kira ya kalau untuk tangan sebesar genggaman. Karena Nabi berwudu itu 1 mut. 1 mut itu 1 liter lebih sedikit. Sudah boleh dipakai wudu itu. Bisa dipakai wudu. Hanya mungkin kebiasaan kita pakai keran. Karena biasa kita pakai keran, masih baca cerita sudah jalan keran, sudah habis 20 liter. Padahal belum memulai wudu. Kemudian kalau pernah kita dengar hadis begini. Ra'an Nabi yahuzul uzainaihi ma'a ghairal ma'il ladzi ahada li ra'sihi. Bahwa Nabi berwudu, dia pisahkan antara kepalanya dengan telinganya. Kepalanya dengan telinganya dipisahkan. Jadi ini hadis, ini banyak yang pakai juga. Jadi dia beda kepala dengan telinganya. Tetapi Ibnu Hajar yang punya kitab, dia bermazhab Syafi'i pun. Ibnu Hajar ini bermazhab Syafi'i. Di dalam kitabnya juga dia jelaskan bahwa wa huwa 'inda muslimin hadzal qadr billahi wa masabi ra'si bimain ghayra bifadli yadayhi wa huwa mahfuz. Jadi hadis ini tidak dikenal perawinya, kemudian derajatnya lemah. Itu derajatnya lemah. Jadi mau pakai silahkan, tafadhal. Tetapi Ibnu Hajar menjelaskan, imam-imam di mazhab Syafi'i termasuk Imam Asy-Syaukani menjelaskan di dalam otaknya bahwa derajatnya hadis ini lemah, yaitu memisahkan antara kepala dengan telinga. Jadi kalau ada, saya pernah lihat tadi setelah diteliti ada sanadnya yang bermasalah, kata Ibnu Hajar, ada sanadnya yang bermasalah. Ya jelas pasti yang bermasalah ini sanadnya sanad nomor 10, 11 atau 12 kira-kira begitu. Rentetan mata rantainya ada yang bermasalah orang-orangnya. Karena orang itu tidak dikenal di kalangan ahli hadis menyampaikan itu hadis. Sedangkan ada hadis Utsman, ada hadis Abdullah bin Zaid, ada hadis Umar bin Khattab tentang cara wudu Nabi bagian kepala. Itu rata-rata disambung dengan. Jadi kalau ada yang Anda lihat kudus dengan telinga, jangan Anda bilang juga wudunya salah. Oh Anda salah. Tidak, karena telinga juga tidak rukun wudu. Itu mudah. Jadi nanti ente lihat orang wudu, habis itu kepalanya baru 3 kali dia bagi telinga, ente bilang tidak betul ente punya wudu. Karena apa? Hatta tidak di telinga tidak dibasuh, tidak digosok juga telinga, wudu tetap sah, sembahyang tetap sah. Nah, ini kadang-kadang kita yang mustamil dulu ta'lim 1-2 jam sudah jadi ahli fatwa, jadi ribut. Masalah yang punya wudu, padahal telinga ini bukan wudu. Kita masuk di asbigul wudu, menyempurnakan wudu. Kalau mau sempurna wudu, itulah sudah ada sahabat-sahabat yang memberi contoh. Abdullah bin Zaid, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Itu orang-orang yang meriwayatkan hadis sahih tentang wudu dan orang-orang yang kredibel, dikenal ulama di zaman sahabat. Kira-kira begitu. Tapi jangan orang amalkan telinga bisa dengan ente. Oh salah ente, tidak usah. Karena apa? Itu tidak ada. Orang tahu hukum itu simpel dia berpikir. Jadi itu enaknya kita kalau orang hukum. Kita berpikir puasanya sah atau tidak sah, ya, boleh atau tidak boleh, no problem. Saya kira begitu. Jadi hadisnya itu lebih banyak penjelasannya di sini. Kita ringkas. An Abi Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati qurran muajjalin." Ini fadilah keutamaan. Min asharil wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurtahu falyaf'al. Muttafaqun alaih. Demikian juga Muslim, Bukhari. Kemudian An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
yumnu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sa'nihi kullihi muttafaqun alaih. Jadi ini sudah masuk, ini masuk di tertibnya. Jadi keutamaan wudu kata Hurairah, Rasulullah bersabda, umatku nanti di hari kemudian saya bisa tahu karena ada cahaya di bekas-bekas wudunya. Ada cahaya di bekas-bekas wudunya. Jadi kata ulama cahaya itu dibuka di kedua tangan, di kepala dan di kedua kaki. Kemudian disempurnakan lagi oleh kata ulama, kalau mau banyak cahayanya, ya panjangkan. Jadi pakai yang sunat-sunatnya kira-kira begini sehingga cahaya banyak. Maka kata Nabi panjangkan kalau kalian mau. Jadi kalau sampai situ sudah yakin kasih lebih sedikit tak apa. Karena kalau Abu Hurairah itu hampir di lutut sehingga sahabat sempat tertawakan dia. Kenapa juga ente pakai sampai di lutut? Cukup mata kaki saja di atasnya sedikit. Dia bilang saya dengar Nabi bilang kalau panjang berarti cahayanya panjang. Bila sahabat begitu. Kadang sahabat ada kalanya, memang sahabat itu lebih banyak mendahulukan akli daripada aklinya, kan begitu kan? Kalau akal sudah kita pahami, akal simpel, hukumnya mata kaki, berarti di atasnya sedikit. Tapi kadang karena dia ingin fadilah keutamaan yang besar, Abu Hurairah panjang. Bahkan diriwayatkan bahwa Abu Hurairah itu biasa kalau Nabi sahabat itu kalau disabkan sabnya rapat. Jadi ingat rapatnya bukan di kaki ya, nanti di bab sab kita bahas. Rapatnya di bahu. Jadi bahu itu biasa sahabat lain merasa seperti basah. Karena memang Abu Hurairah itu dia wudu sampai di atas sini. Jadi sampai pakaiannya juga basah karena kejar cahaya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada yang wudu begitu ente punya saudara dan ente hina. Nah, ente bikin basah-basah. Tapi antara dua saja dia cari fadilah atau memang ada miring-miring sedikit. Kira-kira begitu. Maka kata Aisyah, Rasulullah dalam semua hal Rasulullah mendahulukan yang kanan. Ketiga, pakai sandal, pakai sepatu, kemudian wataran julihi bersisir. Bersisir ini ditafsirkan oleh para ulama mazhab bukan hanya bersisir saja, gunting rambut, kemudian berhias. Jadi dahulukan yang kanan. Jadi kita gunting rambut, siapa yang profesi tukang gunting? Kalau dia profesi tukang gunting sudah 60 tahun atau 40 tahun, dia pakai cara agama menggunting. Minimal dia gunting rambut dari sebelah kanan. Kalau ada pasiennya, nasabahnya datang, dia mulai gunting dari sebelah kanan, bismillah. Baru kiri, ada pertama saja mendahulukan yang kanan. Jadi bayangkan, 40 tahun pekerjaannya tidak sia-sia. Ya kan begitu. Yang penting dia sudah bagi kanan, jangan dia lupa. Kalau dia bagi sudah kanan, dia lupa kiri kan repot. Jadi semua itu Rasul mendahulukan sampai pakai sandal pun. Jadi bayangkan pakai sandal setiap hari, kelihatannya sepele. Pakai sepatu, pakai kaos kaki, kelihatannya sepele. Tetapi apabila kita pakai sandal mulai kanan, pakai kaos kaki mulai kanan, berarti seolah-olah ada pahala ibadah yang kita dapatkan. Tapi jangan lihat orang pakai sandal kiri kita bilang haram, salah. Tidak. Ini modelnya sepakat ulama sunnah muakkad. Sama dengan doa-doa masnunah sunnah muakkad. Yaitu amalan yang sangat dipentingkan sama Nabi. Jadi kadang yang kita kenal sunnah muakkad puasa Arafah saja. Kita kenal sunnah muakkad puasa Syawal, salat rawatib yang mengikuti salat wajib sesudahnya atau sebelumnya. Itu kadang tahajud. Ternyata doa-doa sunnah yang kita baca keluar rumah, bismillah tawakkaltu, masuk ke rumah kita baca doa, kemudian bangun tidur makan, itu semua pakai sandal yang kanan, pakai sepatu yang kanan, itu semua adalah sunnah muakkadah, tinggi nilainya, ini biasa. Jadi sampai berhias. Jadi ulama katakan Imam Mazhab, Imam Syafi'i sampai berhias. Jadi ente mau berhias, kira-kira berhias apa? Jadi sampaikan sama istrinya kalau mau berhias, minimal pakai bedak kanan dulu. Jadi pakai bedaknya juga tidak sia-sia. Ya kan begitu. Mungkin kalau bibir merah, normal. Jadi sampai berhias. Jadi Nabi mendahulukan. Ini maksudnya dalam bab wudu inilah yang disebut dengan Imam Syafi'i tertib, yaitu mendahulukan kanan,
baru kiri. Sekarang ente lihat orang wudhu kiri dulu baru kanan. Jangan ente bilang batal. Jangan ente bilang batal. Ya. Jadi diulangi saja dulu. Karena ada mazhab yang tidak membatalkan. Kecuali Imam Syafi'i. Jadi sekarang sebenarnya kalau dilihat-lihat untuk bab wudhu ini yang paling ketat sebenarnya Imam Syafi'i. Luar biasa ketat. Mulai daripada penyediaan air suci mensucikan, Imam Syafi'i luar biasa ketat sebenarnya. Hanya kadang memang banyak orang mengaku bermazhab Syafi'i, dia tidak belajar Imam Syafi'i itu yang sebenarnya yang dia belajar dari turun-temurun yang mudah-mudah. Pada Imam Syafi'i paling ketat sebenarnya. Imam Syafi'i paling ketat. Bagaimana tidak? Semua sisi Imam Syafi'i paling ketat. Sehingga di mazhab Imam Syafi'i wudhu itu bahkan tidak ada semarrah, tidak ada satu kali. Jadi kalau di mazhab Imam Syafi'i marratain atau salah semarrah sampai 2-3 kali wudhu. Kecuali di mazhab Abu Hanifah cukup 1 kali. Jadi cuci muka 1 kali selesai, berkumur-kumur 1 kali selesai, kepala 1 kali selesai. Di mazhab Imam Syafi'i 2-3, tidak dianjurkan 1 kali, anjuran. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i jangan sampai 1 kali ada yang tidak basah hukum wajibnya. Jadi Imam Syafi'i itu paling hati-hati, jangan sampai 1 kali saja ada yang tidak basah. Tetap Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kalau 4 kali boros. Jadi Imam Syafi'i sampaikan kalau sudah 4 kali sudah boros. Jadi standarnya 3 kali. Karena jangan hanya 1 kali ada yang tidak basah. Lain cerita kalau kondisi air ada 1 gelas. Jadi tentunya kita yakin sudah bisa berarti aman. Idza tawadda'tum fabda'u bimayamanikum. Apabila kamu berwudu dahulukan yang kanan baru yang kiri. An Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu sallallahu tawadda'a fa masaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamah wal kuffain. Nabi berwudu ini. Ini kata Imam, ini yang dipakai di mazhab Imam Syafi'i, hadis dari Mughirah bin Syu'bah tentang menyapu, nanti dipakai lebih tentang ubur-ubur. Jadi di mazhab Imam Abu Hanifah itu sebagian disapu kepalanya sudah boleh. Imam Malik dengan Imam Ahmad harus seluruhnya. Imam Malik dengan Imam Ahmad harus seluruhnya di kepala. Harus seluruhnya. Kemudian Imam Syafi'i yang penting ada 1 rambut. Makanya jangan heran orang nanti dulu ya. Diambil hadis Mughirah bin Syu'bah yang derajatnya hadis Mughirah bin Syu'bah ini derajat ini riwayat Imam Muslim derajatnya sahih. Tetapi Imam Nawawi sendiri menjelaskan sebenarnya hadis ini adalah hadis tentang bab untuk menyapu. Tetapi Imam Syafi'i ambil sebagai dalil bolehnya ubun-ubun yang disentuh. Tetapi Imam Nawawi sendiri menjelaskan ini masuk di hadis tentang menyapu, yaitu kalau dalam perjalanan atau dalam keadaan memang yang bisa disapu, maka Nabi hanya ubun kemudian di atas serban nanti akan dibahas di depan. Kemudian Jabir Abdullah radhiyallahu taala fi sifatil Nabi sallallahu alaihi wasallam abda'u bima bada Allah. Ini dasar dari Imam Malik, dasar juga dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahwa walaupun hadis ini katanya tentang haji, manasik haji, tetapi ini semua hubungan ibadah. Jadi mulailah yang dimulai oleh Allah, itulah rentetannya. Mulailah yang dimulai oleh Allah, sama Al-Maidah tadi. Maka basuhlah wajahmu, basuhlah kedua tanganmu, sapulah kepalamu, cucilah kedua kakimu. Artinya itu tertibnya. Jadi bagaimana Allah menjelaskan itu firman-Nya? Kata Rasulullah, mulailah sebagaimana Allah memulai itu. Itulah aturannya sampai kepada supaya wudu kita sempurna. Wan Jabir radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a adara al-ma'a 'ala mirfaqaihi. Jadi ya. Kemudian sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah
la wudu'a liman lam yazkur ismullah alaihi wa li Tirmidzi Abu Sa'id qala Ahmad la yasbitu. Jadi Rasulullah berwudu itu dengan tangan satu. Bagaimana dua? Imam Syafi'i boleh. Ya orang berwudu nanti dua, nanti salahkan lagi. Jadi manfaatnya kalau satu air juga tidak bagus. Kemudian dia muallaq, dia bersambung itu. Kalau air satu dia tidak bersambung. Air di sini langsung satu. Yang ditakuti kalau dia dua, dia tidak bersambung. Karena kemarin dulu. Ini yang dimaksud di mazhab Imam Malik harus bersambung. Makanya kalau satu otomatis tinggal satu menggosok. Kemudian yazkur ismullah alaih. Kemudian alangkah bagusnya hadis ini walaupun derajatnya tidak sahih, derajatnya hasan, tetapi bisa dipakai. Segala sesuatu tidak ada wudu kecuali dengan nama Allah dipulangkan. Jadi tentunya semuanya pasti. Karena bismillah itu bersamaan dengan niat. Jadi langkah bagusnya bismillahirrahmanirrahim supaya menambah pahala. An-Talha an Abi Al-Jaddi radhiyallahu anhu ra'aytu Rasulullah yamsilu bainal mudammadat wal istinshaq. Saya melihat Rasulullah SAW berkumur-kumur dengan istinshaq. An Ali radhiyallahu fi sifatil wudu summa tamadda sallallahu alaihi wasallam istishara salasa tamadda wa unsara fi kaffal alladhi ya'udu minhu al-ma'. Jadi dia melihat Rasulullah itu berkumur-kumur intisyaq dengan satu telapak tangan yang ditaruh air. Jadi sekaligus satu telapak tangan yang ditaruh air. Ini hadisnya panjang dari Ali sama seperti Utsman, tapi kita singkat-singkat. Sifat-sifat. Nah, Abdullah bin Zaid juga sifatul wudu summa adkhala yadahu wa tamadda wastasyaka min kafi wahidah dengan satu telapak. An Anas radhiyallahu qala ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fil qadami mislu zufri lam yusibul ma fa qala irji fa hasin wudu'aka akhraj Abu Dawud. Jadi Nabi melihat salah seorang sahabat yang berwudu yang mana ada sedikit bagian kakinya yang tidak kena air. Karena ingat kaki ini rukun wudu. Bahkan di sini di hadis lain digambarkan kira-kira sebesar kuku saja. Maksudnya yang tidak basah sampai tidak kena air sebesar di bagian wajib, di bagian mata kaki tidak basah. Maka kata Nabi, wudu kembali. Sempurnakan wudu kembali. Di hadis yang lain sampai 3 kali Nabi suruh wudu kembali. Baru Nabi sabdakan, wailul lil aqab minan nar. Celakalah orang yang mana mata kakinya tidak basah dengan baik akan dijilat oleh api neraka. Artinya jilatan api neraka karena Nabi sayang sama kita. Paham kira-kira? Seandainya itu hanya telinga, seandainya itu hanya kumur-kumur, seandainya itu hanya menyala-nyala janggut, seandainya itu hanya mencuci tangan, mungkin Nabi tidak sampaikan demikian. Kenapa? Karena mata kaki ini fatal. Kalau dia tidak basah, berarti sembahyangnya tidak sah. Kalau sembahyang tidak sah berarti fajir, dosa kita. Dosa. Sehingga Nabi buat ancaman karena sayang, bukan kita sayang. Hati-hati yang mata kakinya celaka, nanti dijilat api neraka. Ulama menafsirkan. Bukai menafsirkan. Masa dijilat api neraka kan? Jelas. Kenapa bisa? Bisa sampai. Kenapa bisa? Karena tidak sempurna wudunya. Karena sama dengan tidak sembahyang. Jadi kalau orang tidak sembahyang, hukumannya apa? Neraka. Ya kan begitu. Jadi simpel saja Nabi sampaikan. Hati-hati mata kaki dijilat api neraka. Artinya kalau Anda mata kaki tidak basah, Anda seperti tidak sembahyang. Hukumannya orang tidak sembahyang masuk neraka. Kan salah. Jadi jangan melihat tidak basahnya mata kaki hal yang sepele, bukan itu. Sembayangnya maksudnya Ali. Sembayangnya karena Anda punya sembayang tidak ada. Tidak ada Anda punya sembayang. Jadi kasih bagus dulu. Kalau ada anak-anak itu suruh ulang. Karena kebiasaan nanti. Utamanya 4 rukun ini harus tidak bisa main-main.
Kemudian yatawadda bil mud wa yaghsilu bisya' ila hamsati amdan. Rasul berwudu 1 mud, mandi 5 mud. Mandi 1 syah 5 mud. Jadi kurang lebih Nabi itu artinya menurut para ulama di mazhab Imam Syafi'i, Nabi bisa berwudu dengan 1 mud. Kenapa kita tidak bisa? Nabi bisa mandi dalam keadaan tertentu dengan 5 mud. 5 mud itu kurang lebih hanya 10 liter air. Kira-kira begitu. Bisa tidak? Bisa. Nanti di bab mandi baru kita praktek. Bisa. Jadi kalau ente lihat orang wudu 1 ember, jangan bilang wudunya batal. Jangan bilang batal. Artinya jangan terlalu banyak air boros, bos. Boros. Jadi kalau Anda lihat orang mandi 50 liter, apalagi mandi besar atau apa, jangan dibilang salah. Jadi bahasa hukum artinya sah kalau kita mandi dengan 5 mud. Sah kalau kita berdiri wudu dengan 1 mud. Bisa sah. Itu bahasa hukumnya. Jadi kalau lebih jelas bisa. Jadi standarnya sudah ini. Standarnya. Kemudian penutup hadis terakhir dari bab wudu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah wa minkum min ahadin yatawadda fa yusbihu al-wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futiyat abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyi sya'a. Akhrajahu Muslim, Bukhari, Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW bahwa apabila kamu membaguskan wudu, ini kembali lagi. Jadi membaguskan wudu kata para ulama mulai dari pergelangan tangan sampai pergelangan tangan berlumur, semuanya telinga dipakai yang sunat-sunatnya, itu namanya menyempurnakan wudu. Jadi bukan hanya yang wajibnya, tetapi dengan sunatnya. Setelah itu kita angkat tangan berdoa 2 kalimat syahadat. Sudah paling pendek 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau dalam versi Sahih Muslim wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sama. Dibukakan sebuah pintu surga neraka. Min ayyi sah, dari pintu mana saja kita mau masuk. Artinya apa? Bukan wudhunya sebenarnya, sembahyangnya. Tapi karena sahnya sembahyang adalah sahnya wudhu. Jadi orang wudhunya bagus berarti sembahyangnya bagus. Maka apa? Orang yang sembahyangnya bagus, sembarang ente mau masuk pintu surga mana? Pasti begitu. Nah, ditambah oleh Imam Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin, atau mutatahhirin. Itu boleh. Jadi jangan ente ada wudu baca 2 di sebelah, ente pakai asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, yang di sebelah doa Allahumma ja'alni minat tawabin, ente bilang bidah ente. Salah. Bahkan dia menambahkan bukan hanya bermuslim saja, ja'alni minat tawabin, supaya saya masuk golongan orang bertobat, mutatahhirin, golongan orang yang bersih, min ibadikas shalihin, masuk dalam golongan orang-orang yang saleh. Oke, Jumat depan abwabu masyu alal khuffain, menyapu. Nah, ini juga perlu sekali-kali harus diamalkan ini di rumah. Menyapu sepatu kulit atau serban, atau perempuan jilbab besar sementara di luar tidak sempat dibuka, ada aturan-aturan. Paling tidak wudu ini dulu. Kalau ada yang perlu kita bahas sambil menunggu, ada juga snack karena panas di bar. Sambil dibahas silakan kalau ada yang kita mau bahas. Tafadhal, syukuran. Pada masa. Assalamualaikum. Selama dari penjelasan di awal, saya punya 4 pertanyaan. Yang pertama, saya tadi melihat Ustaz sholat sunnah dari ayat yang mau menjelaskan kepada yang tahu. Kemudian yang kedua, bagaimana orang yang masih belum berwudu jadi orang yang masih belum berwudu. Kemudian apa hikmah dari kebiasaan dari Allah ketika selesai wudu sholat sunnah? Kemudian yang terakhir, bagaimana ketika berwudu dalam kondisi dingin
dingin sekali. Kalau misalkan naik ini misalnya pertama baru-baru ini teman-teman sampai ke sana, ini juga merasa. Jadi gimana itu? Barakallah. Dari apa? Dari bawah ke atas ya. Dalam keadaan dingin di mana saja. Jangan sampai mendidih nanti melopok kulit. Air dipanas, labas. Semua mazhab membolehkan. Karena air yang sudah dipanas suci mensucikan. Air teh kecuali sudah dicampur seperti air teh, sudah berubah warna, campur oleh air gawat, kopi, dia suci tapi tidak mensucikan. Tapi air yang dididihkan, dipanaskan, suci mensucikan. Jadi solusinya jangan tayamum. Jangan tayamum. Jadi tayamum dia bisa karena tidak ada air atau ada air karena dia sakit. Nah, beda kondisi balik. Kalau kondisi balik dingin, maka kasih panas. Kalau dia panas, kasih dingin. Boleh. Jadi bagaimana musim panas? Anda taruh air di kulkas, boleh. No problem. Asal jangan membeku. Atau taruh es batu. Jadi nanti kalau orang yang biasa umrah atau pernah haji, ya kasih yang penting hotel-hotelnya bintang 5 ke atas, kan otomatis. Kalau ada air panas, ada air dingin, dua-duanya boleh digunakan. Dengan waktu-waktu tertentu boleh digunakan. Kemudian yang ketiga apa tadi? Ya, salah sunat wudu tentunya tidak pernah kita dapat dasarnya. Hampir tidak ada dasarnya salah sunat wudu. Jadi yang ada hadisnya itu yang disebut Bilal adalah memperbarui wudu, tajdidul wudu kan begitu. Jadi setiap saya kata Bilal didengar terumpahnya oleh Rasulullah di surga, ditanya amalan apa dibuat, maka kata Bilal setiap anak berhadas saya wudu kembali. Setiap anak berhadas anak wudu kembali. Jadi tidak ada bilang salah wudu kembali. Jadi sehingga kenapa ada salah wudu ini di mazhab Imam Syafi'i. Di mazhab Imam Syafi'i, kalau di mazhab Imam Abu Hanifah disebut dengan salat mutlak. Jadi tidak ada salat-salat tertentu di situ, boleh kita salat mutlak. Jadi salah satunya dimasukkan adalah salat wudu. Sama dengan salat taubat. Salat taubat itu tidak ada. Yang ada itu hajat, ya kan? Yang ada itu salat hajat, tahajud, nafil itu salat nafil. Salat nafil itu yang ada tahajud, hajat. Salat taubat itu tidak punya salat taubat khusus. Hanya kita salat hajat untuk minta taubat, salat hajat untuk walimah, salat hajat minta rezeki, begitu. Nah, jadi masuknya itu di salat hajat yang diajarkan sama. Begitu juga salat wudu, jadi dia masuk di salat mutlak. Ya. Kemudian tajdidul wudu, memperbarui wudu. Ya. Memang penjelasan memperbarui wudu ini panjang. Kalau kita bahasnya, yang jelas ada keutamaan di hadis hasan. Siapa yang masih yakin dia ada wudu, kemudian wudu kembali, asyara hasanah, dia memperoleh 10 kebaikan. Itu keutamaannya. Tapi yang jelas begini, bagaimana tajdidul wudu ini kita lihat sekarang begini. Saya ini masuk isya, kan begitu? Masuk isya, saya yakin saya tidak berhadas, tidak ada keluar dari dua ini, kemudian tidak baring, tidak tertidur sampai belakang kena lantai. Jadi saya yakin berarti saya ada wudu. Kemudian saya tajdidul wudu, memperbarui wudu saya, aman. Nah, bagaimana seandainya? Seandainya begitu, saya memperbarui wudu saya, tapi saya tidak sadar. Saya tidak sadar sebenarnya saya tadi durah, kentut. Saya lupa saya kentut. Kemudian saya wudu. Setelah wudu, anak baru teringat. Saya tadi niat memperbarui wudu, bukan mau wudu karena berhadas. Maka Imam Syafi'i menjelaskan wudu kembali. Karena niatnya dari awal salah. Bisa kita paham? Ini pentingnya niat. Jadi saya tadi wudu karena saya merasa saya perbarui wudu saja. Bukan mau wudu untuk kewajiban. Jadi saya memperbarui keutamaan. Memperbarui wudu itu kan dapat pahala. Nah, tetapi nanti habis wudu mau angkat takbir saya sadar. Ternyata saya kentut. Maka Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ini harus wudu kembali. Kenapa? Karena dia niat tadi seolah-olah tidak berhadas. Dia niat seolah-olah tidak berhadas. Oke? Nah,
masih banyak lagi tuh. Memang di perbarui ini banyak. So, jadi memang yang jelas niat itu pertama kasih kuat. Jadi alangkah sehingga kata ulama paling bagus ente berhadas atau tidak bilang saja, kuatkan dalam hati saya berwudu untuk hadas. Begitu saja. Walaupun kita yakin, ya, macam-macam saja karena kita lupa. Ya kalau dekat begini kan Paulus enggak. Yang repot kalau tadi wudu di bawah sungai. Pendakian 40 derajat, itu repot pulang. Tapi fikih memang kadang masalah tidak masuk di akal, tapi itu fikih harus dibahas karena jangan sampai terjadi kan begitu. Kemudian yang terakhir, jadi kata Rasul dalam hadis sahih bahwa salat duduk setengah pahalanya dari salat berdiri. Kemudian dalam hadis sahih lagi kata Rasulullah bahwa pahalanya orang, jadi satu hadis mengatakan begitu, hadis sahih, orang yang besar perutnya paling susah di akhirat kata Rasul. Termasuk saya. Artinya banyak dihisab yang membuat besar ini apa. Kemudian di satu sisi hadis sahih kata Rasulullah bahwa orang yang besar, orang yang samin kata Nabi, as-samin itu pahalanya 70 kali, pahalanya lebih besar bukan 70. Pahalanya lebih besar beribadah dibandingkan orang yang kurus. Jadi satu sisi Nabi akan menghardik, memberi warning hati-hati, satu sisi Nabi membuat keutamaan. Kenapa? Ulama menjelaskan orang yang agak besar, rukunya, sujudnya, susahnya luar biasa. Orang yang kayak bapak badannya apa? Lincah, kan kira-kira begitu. Sama dengan berwudu di kala dingin, kata Nabi, lebih tinggi pahalanya dibandingkan berwudu di kala tidak dingin. Begitu juga berwudu di kala panas, tinggi pahalanya dibandingkan wudu dalam keadaan tidak panas atau tidak dingin keadaan panas. Jadi segala sesuatu yang dimuridkan dalam ibadah pasti diberikan Allah keutamaan yang besar. Jadi kira-kira begitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang mungkin karena kegemukan saya ini berat 110. Waktu Ramadan 107. Ada turun 3 kilo. Setelah lebaran kembali 110. Jadi setiap mau berdiri kalau sudah duduk lama begini, bukan hanya yukul, bukan hanya makan. Kalau habis yukul sudah jelas saya butuh waktu 1 jam baru bangun. Begitu juga kalau duduk begini, apalagi sudah duduk kira semua sholat mau bangun, semua lutut ini bugil, kanan kiri saya bunyi, hanya biasa tidak kedengaran, karena suara kipas angin lebih kencang. Jadi bunyinya itu luar biasa sulitnya, apalagi kalau sulit. Nah, jadi saya ambil ya setengah pahala, jelas ada setengah pahala saya bisa dapat. Ada lagi, Fadal? Satu. Ya silakan. Jadi menyambung apa bilang tadi bahwa ketika Mas Safi mengatakan bahwa memperbaharui niat, tapi dia ingat saya ini kentut. Tapi kan Imam Syafi'i itu identik dengan melafazkan. Ketika melafazkan kan orang itu kan biasa orang awam ini biasanya kan ketika mencuci muka itu nawaitu wudu dengan bukan memperbaharui niat, memperbaharui wudunya. Tapi kan itu kan dia memperbaharui wudu, tapi kan ketika dia wudu itu ada niatnya. Nawaitu wudu'an lillahi hadits itu seperti itu. Apakah itu harus tetap wudu lagi atau bagaimana, Pak? Nah, ini dibahas Imam Syafi'i walaupun dia jadi sebenarnya yang mengatakan nawaitu itu bukan Imam Syafi'i-nya. Paham? Itu Syafi'iyahnya. Yang mengikuti Imam Syafi'i sesudahnya. Bahkan ada namanya lagi mazhab Syafi'i Jadid. Artinya pendapat Imam Syafi'i yang terbaru. Pendapat Imam Abu Hanifah yang terbaru, artinya ulama mutakhirin. Kenapa Imam Syafi'i bahas ini? Karena memang Imam Syafi'i sebenarnya bukan dia pencetus nawaitu. Yang pencetusnya itu sesudahnya murid-muridnya. Paham gitu? Yang Imam Syafi'i tahu melafazkan boleh, ya Allah saya wudu silahkan, dibolehkan, mubah boleh. Jadi dalam konteks semua selain dari mazhab Syafi'i juga, dalam konteks ketika kita wudu memang merasa kita hanya memperbarui wudu karena ingin mencari pahala sebelum kebaikan. Tiba-tiba sebenarnya sadar atau tidak sadar, setelah sadar kita tahu bahwa kita tadi kentut berhadas. Sedangkan kita niat tadi berwudu tidak harus lafaz kan. Dalam pikiran kita mau wudu tadi mau cari pahala yang 10. Artinya kita itu mau tajdidul wudu, memperbarui. Ya kan? Bukan berwudu untuk hadas, memperbarui. Nah, itu lain lagi kalau lafaz yang Anda sampaikan. Itulah yang saya sudah sampaikan tadi. Alangkah bagusnya setiap mau wudu dia memperbarui
kuatkan dalam diri memang untuk hadas kecil. Paham? Nah, kalau sudah konteksnya Anda bilang tadi dengan niat itu berarti aman. Nah, ini kan konteks di luar itu. Jadi kita harus suruh kembali. Karena memang niat saya mengejar 10 pahala. Bukan niat saya untuk membersihkan hadas. Saya mengejar 10 pahala. Artinya berarti saya yakin saya tidak berhadas. Berarti saya mengejar 10 pahala. Padahal sesungguhnya saya berhadas. Itulah kata mazhab Syafi'i bahwa kita harus duduk kembali. Jadi kalau kita bilang mazhab Syafi'i berarti bukan Syafi'i berdiri sendiri. Tidak. Jadi mazhab Syafi'i bukan berdiri sendiri. Sama dengan kira-kira kalau Bapak menuntut ilmu sudah dari Mahat, dari Jamiah selesai, sudah dari ulama, kemudian sudah tingkat atas, sudah berpikir saya ikut mazhabnya siapa. Saya lari ke umpamanya kalau bermazhab, saya lari ke Syafi'i. Maka Bapak menulis kitab pasti condong ke pendapat Imam Syafi'i. Maka kitab yang terbit Bapak sudah masuk Syafi'iyah juga, walaupun mutaakhirin. Jadi kalau kita sebut mazhab berarti bukan satu imam berdiri sendiri. Imam, guru muridnya, dan pengikut muridnya. Jadi model multi level, MLM. Satu guru punya 5 murid punya 10 punya murid masing-masing. Begitu yang disebut dengan rentetan. Oke? Ada lagi? Ya, ada. Untuk bagian yang buntung kaki atau tangan gimana? Wudhu ketika misalkan orang yang buntung tangan dan kaki gimana? Wudhu Orang yang buntung tangannya. Yang terputus tangannya. Oh iya. Ya bagaimana? Yang persoalannya apa? Cara Dia mau wudhu. Cara gitu. Jelas. Nah, ini dibahas di semua mazhab, minta bantuan orang boleh dalam kondisi itu. Kalaupun tidak, kalau berwudhu apa? Anggap ini yang buntu. Buntu. Iya. Jadi ketika dia buntu, dalam keadaan buntu, tentunya ini kan tidak ada, berarti yang tidak buntu yang dia masuk. Jadi sekarang kan saya rasa gampang ada keran. Sudah aman, alhamdulillah tidak terlalu banyak menggunakan orang. Walaupun menggunakan bantuan orang sebenarnya makruh. Semua mazhab kalau berwudu menggunakan bantuan orang sebenarnya makruh. Kan begitu. Apalagi kalau orang yang basuh. Tetapi ada hal-hal tersendiri. Jadi bisa dua dia pakai. Kalau sekarang kan keran, jadi otomatis bisa. Kalaupun tidak, dia bisa menggunakan jasa orang. Kalau ada istrinya, anaknya boleh. Walaupun statusnya makruh bagi orang yang tidak punya halangan. Tapi bagi orang punya rukhsah, ini kemudahan, tidak ada hukum makruh lagi. Jadi sedaya upaya dia bisa berwudu, tunaikan yang wajib dengan sebaik-baiknya. Berarti Pak, kalau ininya buntung, berarti tetap dibasuh dia hanya untuk Artinya kewajiban tangannya halas. Ya. Itu sudah teramat. Oh, berarti tetap Aman dia. Berarti harus dibasuh. Ya, kalau memang sampai sini dia buntung, berarti dia tidak punya kewajiban tangan. Selesai. Kira-kira hanya untuk isyarat saja. Enggak. Ya, kewajibannya tidak ada. Jadi kalau umpamanya kakinya tidak ada, halas tidak ada. Karena memang organnya sudah tidak ada. Jadi tidak usah nanti kaki palsunya tidak usah dengan jahat. Itu sudah halas selesai. Jangan nanti tangan palsu yang dikasih rasa atau kaki palsu tidak. Selesai halas. Kemudian bagaimana caranya? Sedaya upaya kewajiban yang harus dibasuhi dengan cara apapun dibolehkan, asal dalam keadaan darurat seperti ini. Ada lagi? Sip. Ya, pada. Waalaikumsalam. Lihat naik pesawat kan kalau yang itu biasa di kalian air toh, tapi pesawat bisa kan ada air seperti botol gelas, mereka biasa kan bayang gitu. Itu gimana? Tapi kalau pakai air itu bagus sih pesawat. Itu kita sama. Nah, jadi nanti insya Allah barakallah nanti di bab tayamum pasti kita bahas. Tapi yang jelas posisi di pesawat itu pembahasan kontemporer karena di zaman Nabi kan tidak ada pesawat. Jadi ulama-ulama kontemporer yang sudah dibahas, diijmahkan dengan ijtihad para ulama dengan cara tayamum untuk pesawat. Jadi bagaimana kan ada kamar mandi